Dan Habib Umar pun sudah membalas chat saya, artinya beliau juga siap. Cuma ada cuma di sini. Habib Umar Assegaf dari pihaknya ya, dari admin chatnya itu atau dari admin WhatsApp-nya menanyakan siapakah ulama nasab tersebut yang dihadirkan. Di antaranya sudah disebutkan, yaitu adalah Profesor Bang Komarudin Zaman dan juga Profesor Dinin Saifuddin. Beliau ini profesor di dua perguruan tinggi negeri Islam ya, di UIN. Di UIN masing-masing, di UIN Syarif Hidayatullah dan juga di UIN Sunan Gunung Jati. Jadi pihak fasilitator ini sudah sudah memberi keluangan atau memberikan kelapangan ya tentang bagaimana nanti jalannya diskusi tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah penantang open debat Kiai Haji Imad memang mempunyai kapasitas yang kredibel dalam hal ini? Artinya kapasitasnya sebagai apa gitu loh? Sebagai tenaga ahli, atau sebagai mentor, atau sebagai superior, atau sebagai penilai. Yang kedua, apakah si penantang open debat ini mempunyai juga disertasi yang sama terhadap tesis Kiai Haji Imad? Si penantang open debat juga mempunyai banyak literatur tentang tesisnya Kiai Haji Imad. Apa yang sudah ditempuh oleh tim dari Kiai Haji Imaduddin, dalam hal ini diwakili oleh saudara Hanif Farhan, ini kemungkinan sudah mewakili daripada keinginan para netizen, para masyarakat awam yang menunggu-nunggu open debat ini dilaksanakan. Karena sampai hari ini, si penantang ternyata belum jelas atau belum mengkonfirmasi apa yang sudah dinyatakan oleh tim dari Kiai Haji Imad. Dan tadi di video sudah disebutkan, sudah dihubungin, sudah di WA, tapi sampai detik ini informasinya diduga belum ada konfirmasi yang pasti kapan teknis pelaksanaan debat itu dimulai. Jika memang tidak ada konfirmasi sama sekali, itu menjadi urusan si penantang open debat. Kami sebagai netizen dan masyarakat awam tetap fokus bagaimana tesis Kiai Haji Imad ini memang sudah masuk itu dalam perdebatan ilmiah, yang artinya itu harus ada para ahli yang profesional dalam bidang ini yang menyangkut tentang tesis Kiai Haji Imaduddin. Karena begini, bahwa karya ilmiah atau tesis itu bisa menjadi subjek perdebatan, itu pasti. Debat atau diskusi terhadap karya ilmiah itu merupakan bagian penting dari proses ilmiah yang sehat dan produktif. Melalui debat, berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda itu dapat dikemukakan. Dan ini dapat membantu dalam pengembangan penelitian dan pemikiran ilmiah. Jadi, debat terhadap karya ilmiah, itu debat karya ilmiah biasanya dilakukan dalam konteks akademik, seperti dalam seminar, konferensi ilmiah, atau forum diskusi ilmiah. Debat ini sering melibatkan para ahli, peneliti, atau mahasiswa yang tertarik dengan topik tersebut. Dan tujuan dari debat terhadap karya ilmiah adalah untuk mendorong pemikiran yang kritis, mendiskusikan metodologi penelitian, menguji validitas temuan, mengeksplorasi alternatif atau pendekatan lain, dan menyajikan perspektif yang berbeda. Kemudian dalam debat, berbagai pertanyaan dan kritik konstruktif dapat diajukan terhadap argumen atau temuan dalam karya ilmiah tersebut. Ini kan udah jelas kan?
tesis Kiai Haji Imaduddin ini masuknya kepada ranah akademik, diskusi ilmiah, perdebatan secara ilmiah. Saya nggak tahu kalau si penantang open debat ini memahami objek atau tema yang ingin didebatkan itu sama seperti kayak perdebatan politik yang ada di TV-TV swasta. Ya ini kan beda gitu loh. Ini temuan, tesis, penelitian. Ini bukan membahas tentang isu-isu yang terjadi, yang sedang tren di masyarakat hari ini. Bukan. Ini tesis, ini karya ilmiah. Tapi ya sekali lagi, memang pihak-pihak mereka itu ya kapasitasnya cuman sampai di situ. Dan ini akan saya ketengahkan bagaimana profil biografi Kiai Haji Imaduddin. Dan apa sebetulnya persyaratan umum yang harus diajukan ketika pelaksanaan teknis debat ilmiah ini berlangsung. Ikutin penjelasannya. Pendidikan formal Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang pertama, dari mulai sekolah dasar. Beliau masuk SDN Kresek 3. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Kresek, Kabupaten Tangerang, di sekolah negeri. Kemudian yang kedua masuk ke sekolah menengah pertama negeri SMPN Kresek, Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, Madrasah Aliyah atau MA, Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Yang keempat, melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, yang sekarang menjadi UIN SMH Banten, dengan gelar Sarjana Agama. Kemudian yang kelima, dilanjutkan lagi kepada jenjang Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ di Jakarta, dan memperoleh gelar Magister Agama. Tentang tesis Kiai Haji Imad yang bertajuk Menguak Sejarah Habib di Nusantara melalui karyanya. Nah, untuk menanggapi sebuah tesis ilmiah, terdapat beberapa syarat yang harus diikuti atau yang bisa diikuti. Berikut ini adalah beberapa syarat yang umumnya diperlakukan untuk memberi tanggapan yang baik dan terpercaya terhadap sebuah tesis. Syarat umum 1 dan 2. Yang pertama, pemahaman tentang topik. Penting untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang topik yang dibahas dalam tesis ilmiah. Ini melibatkan pengetahuan luas tentang bidang studi yang terkait dengan tesis tersebut. Kemudian syarat umum yang kedua, itu tinjauan literatur. Di sini untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif terkait topik yang dibahas dalam tesis, hal ini memungkinkan untuk memahami konteks penelitian sebelumnya, teori-teori yang relevan, dan kemajuan penelitian yang telah ada dalam topik tersebut. Syarat yang ketiga atau keempat, yang ketiga, analisis dan evaluasi. Melakukan analisis kritis terhadap isi tesis. Ini mencakup mengevaluasi metodologi yang digunakan, seperti validitas temuan, kekuatan argumen, dan interpretasi data yang dihasilkan. Analisis harus didasarkan pada pemahaman yang luas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam bentuk bidang studi tersebut. Kemudian yang keempat, ini untuk menyingkat waktu, pemikiran kritis. Bisa disimak sendiri, menyajikan pemikiran kritis terhadap argumen dan temuan dalam tesis. Berikutnya syarat 5 dan 6. Yang kelima, bahasa dan tata cara penulisan.
penulisan, menyajikan tanggapan dengan bahasa yang jelas, struktur, dan sopan. Apalagi, kalau tidak salah, tesis Kiai Haji Imad ini kan menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini diperlukan juga seorang tenaga ahli yang profesional dalam bidang bahasa Arab. Kemudian yang keenam, kredibilitas dan dukungan. Mendukung tanggapan dengan informasi atau referensi yang kredibel. Mengutip penelitian atau sumber-sumber teoritis yang relevan untuk memperkuat argumen yang diajukan. Ini sangat relevan sekali dengan yang dimaksud tim dari Kiai Haji Imanuddin, bahwa memang harus ada tenaga yang profesional, tenaga ahli. Berikutnya yang keenam, di sini persyaratan 7-8. Yang ketujuh, keterbukaan dan kerjasama. Jadi ini bukan seperti debat, sekali lagi bukan debat-debat seperti debat politik, membahas tentang isu-isu. Bukan. Ini debat ilmiah. Kemudian yang ke-8, kesatuan dan etika. Nah, disinilah sebetulnya poin yang tidak kalah penting atau poin yang digarisbawahi, bahwa dalam debat tersebut itu menyajikan tanggapan dengan kesantunan dan menghindari komentar yang tidak bermoral atau merendahkan, tetap menghormati usaha dan kontribusi penulis tesis sambil menyajikan kritik secara konstruktif.